Ya guys, selamatlah pokoknya buat semua people semua ya. Video kali ini gue pengen share nih tentang cara virus COVID nih ya. Cara virus COVID menyerang tubuh manusia nih ya. Kalian saksiin nih dengan saksama ya. Bagaimana virus SARS-CoV-2 dapat menyerang tubuh manusia? Berikut ya, ini penjelasannya. Kalian harus dengerin dengan saksama. Oh ya, jangan lupa like and subscribe ya kalau kalian pengen aja. Nih, saat virus menyebar mulai tetesan air liur seperti batuk atau bersin tuh menyebar kan. Lihat tuh warna-warna merah. Menyebar ke udara ya. Virus akan masuk ke jalur pernapasan di bagian belakang tenggorokan. Tuh, mulai masuk ya. Masuk ke dalam, iya, kita bisa lihat di gambarnya. Duri-duri protein menempel ke dalam membran sel tuh. Yang warna merah itu virus corona ya, yang ada duri-durinya. Terus dia menabrak sel darah tuh. Jadi sel darahnya sakit gitu, makanya kita agak demam-demam gimana gitu ya, agak panas-panas gimana gitu badannya gitu. Terus datang antibody setelah itu, setelah dia masuk itu menyebar ke seluruh tubuh ya. Hmm. Virus-virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA sel. Oh, jadi setelah dia nabrak sel kita itu, terus dia ini menyerap RNA pada sel darah kita itu ya. Terus dia mengadopsi RNA itu untuk memperbanyak diri gitu. Wah, hebat banget ini ya. Wah, dia menyatu dengan darah gitu ya. Untuk memanipulasi RNA-nya sendiri. Oh, jadi dia pun juga punya RNA ya. Jadi RNA darah merah kita itu diserap dan dimanipulasi sama dia. Terus dia sehingga menjadi sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh. Jadi sel-sel yang baru itu yang harusnya eh, ini tubuh jadi nggak bisa gitu. Sehingga sel tuh melainkan untuk memperbanyak virusnya. Jadi sel darah tadi yang harusnya ini mengantarkan makanan buat sel lainnya jadi dipakai buat virus ini sendiri untuk memperbanyak diri gitu. Tuh ya. Dia memperbanyak diri dengan cara itu mencuri ya. Sebagaimana proses virus menyerang bagian pernapasan. Ini berikut nih ya. Ya, bentar lagi buko. Ya, bagaimana? Aduh, lama banget ini lagi ya, guys ya. Kita lihat bisa lihat di gambarnya itu percikan air liur tadi yang kecepatannya itu sangat kencang ya. Ya, karena proses virus menyerang ya. Nah, ini nih saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas. Oh, jadi pertama masuk tuh yang kan masuknya dari hidung ya, dari saluran pernapasan kita ya, hidung, terus masukkan ke tenggorokan. Itu namanya bagian bagian saluran pernapasan atas, guys. Ya, smart people ya. Ya, Mas Bro ya. Dia diserang itu dulu terus dia menginfeksi di bagian sana. Terus virus menyebabkan nyeri tenggorokan. Lalu batuk kering kita ya pas virus itu masuk ya. Terus dia langsung tuh bekerja di tenggorokan kita gitu ya. Sehingga kita tiba-tiba langsung batuk itu terus lama-lama jadi batuk kering gitu. Terus di waktu yang bersamaan interferon memicu aliran protein. Oh ya, dia ada namanya ya, pokoknya interferon gitulah ya di bagian saluran pernapasan kita. Nah, terus dia setelah dia menginfeksi itu dia memicu untuk memproduksi protein tuh bagian interferon untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Oh, jadi interferon tadi tuh yang berusaha ya melindungi tubuh kita ya dari penyebaran virusnya ke area yang lain gitu. Tapi tetap juga tidak bisa ya. Nah, namun sel ini tidak selalu tepat sasaran. Wah, dia belum belum mungkin belum kenalan ya sama virusnya ya. Jadi jadi gimana gitu mengantisipasinya virus corona ini karena dengan sangat cepat dia ini eh, kage bunsin kali ya dalam tubuh kita ya gitu ya kalau bahasa Naruto-nya. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus ber bereplikasi atau memperbanyak diri kayak kage bunsin Naruto gitu ya.
Jadi ya yang langsung dia masuk ke dalam sistem pernapasan kita gitu. Justru berisiko merusak sel secara keseluruhan ya. Jadi dengan cepatnya dia itu kaki bunsin ya, memperbanyak diri dengan RNA sel kita yang dalam tubuh. Dia langsung menginfeksi saluran pernapasan kita ya, menyebar cepat dengan cepat. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas. Tuh ketika itu tuh nanti akan ada penjelasan berikutnya. Video apa sih ini ya? Udah kalian ikutin aja ya, yang penting kalian dapat informasi ya. Terus proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Oh gitu ya. Jadi setelah virusnya masuk dan menyebar itu bikin paru-parunya itu jadi membengkak, itu jadi sesak napas itu kalian jadinya gitu ya. Makanya saat dia menginfeksi tubuh kita itu kita langsung batu-batu dan sesak napas. Itu kan paru-paru kesulitan memasok oksigen. Jadi paru-paru untuk menyerap oksigen itu terhambat oleh virus corona ini yang banyak gitu, karena dia kaki bunsin tadi ya. Di jurus 1000 bayangan dia pakai RNA sel darah kita ya. Jadi sesak itu dada ya kan. Akhirnya sesak napas gitu kan. Sehingga karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Jadi semakin sesaknya dia di dalam dada, jadi karbon dioksida pun susah buat ini sirkulasi ininya ya, energi dalam paru-paru ya. Terus terjadi pembengkakan pada jaringan paru-paru gitu kan, dan kurangnya oksigen dalam darah. Darah juga kurang oksigen karena darahnya juga udah di ini nama virusnya gitu ya, diinfeksi sama virusnya gitu. Pokoknya energi darahnya itu udah diambil sama virus gitu ya intinya. Membuat jaringan terisi cairan, nanah dan sel mati. Wah, sel-sel yang diambil RNA-nya tadi itu mati kan. Jadi tinggal bangkai selnya aja gitu yang memenuhi bagian dari jaringan paru-paru gitu. Jadi sesak banget itu nafasnya. Terus pada fase ini pasien akan mengidap pneumonia dan radang paru-paru. Langsung tuh ya terlihat ya radang paru-paru gitu ya. Gejala pneumonianya itu kelihatan gitu. Pasien pun mengalami kesulitan bernapas. Ini ya termasuk ISPA tadi ya guys ya. Smart people ya, Mas Bro, Mas Beng, Mas Bung. Apa ini? Akhirnya pasien membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator. Ini alat pernapasan ini yang belum diedarkan di seluruh dunia, belum banyak ya. Jadi buat para investor atau pengkreat sebuah alat, bikin alat ini untuk ini ya, untuk spesial corona ini karena belum ketemu obatnya. Alat yang jadi penentu bernafas tetap hidup. Gitulah ya. Jadi butuh alat pernapasan jadinya ya guys ya. Oke, buat teman-teman ya, ini pesan terakhir ya. Jaga kesehatan pokoknya ya. Thank you.